Dunia politik penuh dengan intrik. Lamun sirah sakti, ojo mateni. Pepatah Jawa ini pernah diucapkan Presiden Jokowi saat Pilpres 2019 lalu. Pepatah ini sepertinya menjadi alasan mengapa Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto setelah memenangkan Pilpres 2019. Tak tanggung-tanggung, ia menarik Prabowo ke dalam kabinetnya. Strategi rekonsiliasi tersebut membuahkan hasil berupa aliansi batu tulis antara Gerindra dan PDIP. Bersatunya dua kekuatan politik yang besar demi memenangkan pemilu 2024, merangkul lawan yang akhirnya menjadi sahabat kuat di kontestasi perpolitikan selanjutnya. Dalam pengaplikasiannya, strategi merangkul ini juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan lawan yang bernama musuh dalam selimut. Strategi merangkul musuh dalam selimut inilah yang dilakukan pada reshuffle kabinet Presiden Jokowi pada Rabu Pahing 15 Juni 2022. Dalam reshuffle ini, Presiden Jokowi melantik 2 orang menteri baru dan 3 orang wakil menteri, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Mendak menggantikan Muhammad Lutfi, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto menjadi Menteri ATR BPN menggantikan Sofyan Jalil, politikus PSI Raja Juli Antoni menjadi Wamen ATR BPN menggantikan Surya Chandra yang juga politikus PSI, John Wempi Wetipo sebagai Wamen Dagri, dan politikus PBB Afriansyah Nur sebagai Wamen Aker. Turut hadir dalam pelantikan yaitu Erlangga Hartarto, Megawati Soekarnoputri, Muhaimin Iskandar hingga Surya Paloh. Sebelumnya diprediksi bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pahing, yang menandakan Presiden Jokowi hendak menyampaikan keinginannya tentang situasi 2024. Sehingga reshuffle berikutnya berpotensi menjadi momentum pembersihan calon pengkhianat 2024 dari kabinet. Kemudian diprediksi bahwa Presiden Jokowi akan mengganti menteri dari Nasdem dan mempertahankan menteri yang erat hubungannya dengan JK. Apalagi Nasdem tengah melirik Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 bersama Demokrat. Namun faktanya strategi merangkul Jokowi tetap dilakukan terhadap partai yang menjadi lawan politik aliansi batu tulis di 2024 demi mengganjal Anies Baswedan yang sangat diinginkan JK maju di Pilpres 2024. Jokowi memilih mengganti Mendak dan Menteri ATR yang berpengalaman bekerja sama dengan JK di era SBY maupun Jokowi. Presiden lebih memilih mendepak JK ketimbang Surya Paloh meski Nasdem sudah memasukkan Anies dalam bursa capres Nasdem. Apalagi M. Taufik, mantan politikus Gerindra yang sangat pro Anies, bergabung dengan Nasdem. Menariknya, karena hubungan Surya Paloh dan JK sudah kental sejak lama, maka langkah Presiden mendepak seluruh menteri JK namun mengamankan menteri Surya Paloh di kabinet otomatis berpeluang melahirkan situasi saling curiga antara JK dan Surya Paloh. Keinginan JK dorong Anies ke Pilpres 2024 yang sudah diamini pula oleh Surya Paloh akan memasuki sengketa. JK akan melihat Surya Paloh main mata dengan Jokowi untuk mengkhianati dirinya soal Anies Baswedan. Selain itu, reshuffle Rabu Pahing juga dibarengi dengan tukar guling PSI untuk melihat arah PSI di 2024. Kemudian masuknya PBB yang berarsiran suara dengan 212 yang pro pada Anies Baswedan. Dan hal menarik lainnya dari reshuffle Rabu Pahing kali ini adalah soal ditariknya PAN ke dalam kabinet. Padahal PAN, Golkar, dan P3 telah mendeklarasikan koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi pemilu dan Pilpres 2024. KIB pun didukung dengan kehadirannya Ketum Relawan Projo Budi Aris Setiadi dan Luhut Binsar Panjaitan pada acara silaturahmi nasional KIB di Senayan 4 Juni lalu. Kehadiran mereka, terutama Budi Aris Setiadi, munculkan isu bahwa KIB adalah kendaraan politik bagi sosok yang erat dengan Projo, yakni Ganjar Pranowo. Namun hal ini langsung dibantah oleh Erlangga. Menurutnya Ganjar bukanlah anggota dari 3 partai di KIB. Sementara Wakil Ketum P3 Arsul Sani mengatakan KIB terbuka untuk mengusung tokoh potensial dari luar koalisi. Sehingga dapat disimpulkan KIB mau saja mengajukan tokoh-tokoh yang tidak memiliki kendaraan politik seperti Ganjar dan Erick Thohir, namun dengan syarat harus bergabung dengan salah satu partai koalisi. Akan tetapi PAN yang masuk dalam kabinet langsung menggoyang KIB sebab ada kemungkinan PAN keluar dari koalisi. Lantas apa strategi Golkar untuk mengamankan syarat presidensial threshold tersebut? 2 poros yakni Batu Tulis dan Biru Dongker memiliki peluang kuat untuk mengajukan paslon. Maka yang tersisa adalah berkoalisi dengan poros tengah yakni PKB. Itulah mengapa setelah momen pelantikan Menteri dan Wamen di Istana Negara, Erlangga dan Caimin terlihat kompak. Langkah Erlangga menandakan kans Erick Thohir dan Ganjar Pranowo mengadu nasib pada KIB hanya bergantung pada kepastian KIB masih eksis dengan bergabungnya PKB ke KIB, khususnya jika PAN hengkang dari KIB. Selain itu, PKB tegas memastikan Caimin sebagai cawapres. Artinya PKB mau bergabung dengan KIB asalkan kursi cawapres KIB disepakati dari PKB. Situasi ini semakin memberikan kartu mati bagi Ganjar dan Erick dalam memburu tiket Pilpres dari KIB, karena hanya tersisa perebutan kursi capres KIB antara Erlangga, Ganjar, dan Erick Thohir. Sehingga kesimpulannya langkah Presiden tetap merangkul musuh dalam selimut mungkin juga menandakan bahwa reshuffle ke-6 kali ini bukanlah yang terakhir. Diperkirakan masih akan ada reshuffle ke-7 di 2023. Lamun sirah sakti, ojo mateni. Strategi merangkul Presiden Jokowi memelihara musuh dalam selimut demi memastikan kekuatan poros politik lawan yang akan terbentuk pada 2024.